Shalom GCers, di tengah kemajuan teknologi dan era digital ini, tidak sedikit kisah-kisah tragis yang menghiasi berita. Salah satunya adalah kisah seorang gamers Cina dengan username Fat Cat yang mengakhiri hidupnya sendiri karena putus cinta. Ini adalah sebuah tragedi yang membuka mata kita bahwa seseorang bisa mengakhiri hidupnya jika merasa sudah tidak ada jalan keluar. Dan tahukah Anda, ada beberapa tokoh Alkitab yang juga menghadapi tekanan hidup hingga mereka memilih jalan yang tragis. Mari kita simak fakta Alkitab hari ini. Abimelek adalah salah satu tokoh dalam kitab Hakim-Hakim yang kisahnya berakhir dengan tragis. Dia adalah anak dari Gideon yang bercita-cita menjadi raja. Dalam upayanya untuk berkuasa, Abimelek melakukan banyak kejahatan termasuk membunuh saudara-saudaranya sendiri. Ketika melawan kota Tebes, seorang wanita menjatuhkan batu penggilingan dari menara yang menghancurkan tengkoraknya. Karena tidak ingin mati di tangan seorang wanita, dia memerintahkan pembantunya untuk membunuhnya. Walaupun kematian Abimelek terkesan karena perbuatan orang lain, tapi tindakan bunuh diri bisa kita lihat di ayat 54 ketika dia menyuruh bujangnya untuk menghunuskan pedangnya. Hakim-Hakim 9 ayat 52-54. Saul, raja pertama Israel yang diurapi oleh Nabi Samuel atas perintah Tuhan. Diceritakan bahwa Saul mengalami kekalahan besar dalam pertempuran melawan orang Filistin di Gunung Gilboa. Setelah melihat anak-anaknya, Yonatan, Abinadab, dan Malkisua terbunuh dalam pertempuran, Saul terluka parah oleh para pemanah Filistin. Saul, yang dalam keadaan terluka parah dan terpojok, memerintahkan pembawa senjatanya untuk membunuhnya agar tidak jatuh ke tangan musuh yang tidak bersunat dan diperlakukan dengan hina. Namun, pembawa senjatanya menolak karena takut. Saul kemudian mengambil pedangnya sendiri dan menjatuhkan dirinya ke atasnya. Ketika pembawa senjatanya melihat bahwa Saul telah mati, dia juga menjatuhkan diri ke pedangnya dan mati bersama Saul. Kejadian ini mencerminkan keputusasaan dan kehilangan harapan yang mendalam yang dirasakan oleh Saul pada saat itu. Simson adalah seorang hakim Israel yang terkenal karena kekuatannya yang luar biasa yang diberikan oleh Tuhan sebagai tanda nazarnya sejak lahir. Kisah Simson dapat ditemukan dalam kitab Hakim-Hakim, khususnya pasal 13 hingga 16. Puncak dari kisah Simson terjadi dalam Hakim-Hakim 16. Setelah dikhianati oleh Delila, seorang wanita Filistin yang berhasil mengetahui rahasia kekuatannya, yaitu rambutnya yang tidak pernah dipotong, Simson ditangkap oleh orang Filistin. Mereka mencukur rambutnya yang menyebabkan dia kehilangan kekuatannya. Simson kemudian dibutakan dan dijadikan budak, dipaksa bekerja di penjara. Dalam keadaan hina ini, orang Filistin mengadakan pesta besar untuk merayakan penangkapan Simson. Mereka membawa Simson ke dalam kuil untuk mengolok-oloknya di hadapan banyak orang. Simson berdoa supaya Tuhan menguatkan dia untuk terakhir kalinya, sehingga dia bisa membalas dendam kepada orang Filistin. Lalu dia berkata, "Biarlah aku mati bersama orang Filistin." Dan dia mendorong dua pilar utama yang menopang kuil. Kuil itu runtuh dan menimpa para petugas Filistin dan semua orang tewas termasuk Simson. Dalam kasus ini, banyak orang yang memandang tindakan Simson bukan sebagai bunuh diri, tetapi bentuk pengorbanan diri atau mati martir demi menumpas kejahatan. Yudas Iskariot. Tokoh terakhir adalah Yudas Iskariot. Dalam Matius 27 ayat 3-5, setelah mengkhianati Yesus dengan menjualnya kepada para imam kepala dan tua-tua dengan harga 30 keping perak, Yudas merasa sangat bersalah dan menyesali tindakannya. Dia mencoba mengembalikan uang itu kepada para imam kepala sambil berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tidak bersalah." Namun para imam kepala menolak uang tersebut dan berkata bahwa itu adalah tanggung jawab Yudas. Merasa putus asa dan tidak mampu menanggung rasa bersalahnya, Yudas kemudian melemparkan uang perak itu ke dalam bait Allah dan pergi. Dia akhirnya menggantung diri. Tindakannya ini tidak hanya mencerminkan rasa bersalah yang mendalam, tetapi juga keputusasaan yang tidak dapat diatasi. Lebih lanjut lagi, dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 18-19, disebutkan bahwa Yudas membeli sebidang tanah dengan uang yang diperolehnya dari pengkhianatan itu. Di sana, dia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga segala isi perutnya tertumpah keluar. Tempat itu kemudian dikenal dengan nama Hakeldama atau Tanah Darah.
Kisah-kisah ini menunjukkan bahwa tekanan hidup bisa menjadi sangat besar, dan dalam keputusasaan, beberapa tokoh Alkitab memilih jalan yang tragis. Namun, sebagai pengikut Kristus, kita diingatkan bahwa selalu ada harapan dalam Tuhan. Dalam Mazmur 34 ayat 18, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kita diajak untuk selalu mencari pertolongan Tuhan, karena di dalam Yesuslah kita bisa mendapat ketenangan, damai sejahtera, kekuatan, dan penghiburan. Jika Anda atau seseorang yang Anda kenal sedang mengalami tekanan yang berat dan mempertimbangkan untuk mengambil langkah drastis dan ingin bercerita kepada seseorang, Anda bisa hubungi kami di nomor ini. Sekian Fakta Alkitab hari ini, Tuhan Yesus memberkati.